Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami diterima oleh Bu Kadis Pertanian Kabupaten Kampar untuk berdiskusi terkait pembinaan, pengembangan dan peningkatan petani di Kabupaten Kampar. Kita diterima langsung oleh Bu Kabid. Assalamualaikum Bu Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu sedikit Bu Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Nani Saryanti, sekarang posisi PLT Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar. Saya siap istilahnya ikut berpartisipasi, ikut istilahnya menjawab semua pertanyaan terkait kegiatan di bidang pertanian. Ya. Terima kasih Bu Kadis, kami diterima hari ini di tengah-tengah kesibukannya. Barangkali tidak banyak, tidak panjang diskusi yang kita lakukan. Pertama, tentu berhubungan dengan hal-hal yang terkait dengan pertanian Kabupaten Kampar. Apalagi Bu Kadis merupakan salah satu orang yang sangat getol membina, mensupport, memotivasi petani dari awal di Dinas Pertanian sampai saat ini dipercaya sebagai Kadis Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Kampar. Nah, hal-hal mendasar yang sering jadi menjadi pertanyaan petani itu kan terkait administrasi dan sebagainya. Tapi sebelum itu mungkin Bu Kadis bisa jelaskan bagaimana potensi pertanian di Kabupaten Kampar ini. Kalau potensi, kita memiliki banyak potensi ya. Kita di Kabupaten Kampar ini memiliki lahan pertanian secara spesifik, ada lahan pertanian tanaman pangan dan yang kedua lahan pertanian hortikultura. Cuma lahan pertanian tanaman pangan kita bagi juga menjadi dua, lahan sawah dan lahan kering. Saat ini kita sedang menyusun ranperda untuk lahan abadi untuk melindungi dari lahan sawah kita supaya tidak terjadi alih fungsi lahan. Ya. Jadi karena pergerakan alih fungsi lahan tuh sejak saya masuk saja waktu itu masih 12.000, sekarang terakhir ini tinggal 3.220 hektar lagi. Luar biasa, jadi ya. Luar biasa alih fungsi lahan ini. Jadi diharapkan dengan nanti keluarnya terbitnya Perda tentang lahan pertanian berkelanjutan, lahan sawah kita akan bisa terlindungi. Itu sudah masuk usulan perdanya? Sudah sekarang lagi diproses kan, lagi perbaikan kami. Diharapkan dengan lahan ini kita bisa meningkatkan produksi. Di samping itu juga kita ada beberapa peningkatan produksi dengan kita meningkatkan profitas. Kita ada juga mungkin tahun ini kita bisa dibilang proyek kami ya istilahnya akan kita mulai untuk meluncing varietas padi kita. Yang pertama padi sewah kita padi kuning itu asli Kampar dari Kuwo, satu lagi padi coku itu padi ladang, sehingga diharapkan setelah nanti kedua varietas tersebut dilepas menjadi varietas unggul nasional, diharapkan produktivitas serta produksi padi kita meningkat serta umur tanaman tersebut menjadi lebih pendek. Petani lebih diuntungkan karena selama ini petani kita banyak yang menolak varietas dari Jawa. Diharapkan dengan varietas lokal kita menjadi varietas unggul nasional itu akan langsung diterima oleh masyarakat petani kita. Masa tanamnya lebih pendek ya? Ya. Jadi itu mungkin di bidang itu sudah padi, sertifikasi nasional ya Bu Kadis? Sekarang kita baru mau memulai pemurnian dulu, baru nanti pelepasan. Itu memang bertahap ya. Nah, kalau bicara komoditi pertanian, apa komoditi unggulan Kampar sampai saat ini Bu Kadis? Kita ada beberapa unggulan. Kalau yang pangan mungkin padi, jagung, kedelai atau biasa kita sebut pajale. Kalau di sektor horti, Kampar ini memiliki kekayaan yang memang bisa dibilang sangat kaya, cuma kita belum tersentuh. Yang pertama, sebenarnya kita memiliki varietas yang sudah dilepas nasional. Itu ada beberapa varietas kayak durian Ome Kampar, durian jantung, kunyit, tembaga, jeruk ya, cimpedak kasumbo. Itu yang varietas asli Kampar. Jambu bol itu sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian secara nasional. Nah, kayak jeruk, kualitas bibit kita itu nomor 2 nasional rilis Bali Jestro Malang. Makanya bibit-bibit dari Kampar itu sekarang sudah mulai masuk ke Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Memang kita kualitas bibit jeruk tidak diragukan lagi. Di samping jeruk mungkin kita buah-buahan juga, kami tahun ini juga akan memulai membuat kampung durian.
itu rencananya di Koto Perambahan, Pulau Birandang. Jadi nanti ke depannya kita akan membuat pengembangan itu secara kawasan. Jadi lokalitas ya. Jadi misalnya suatu kampung tuh dia punya produk unggulan, disitulah memang kita Bina. unggulkan. Seperti sekarang ini kami sedang berusaha untuk membantu di Tapung Hilir, itu ada Bangsal Penanganan Pasca Panen. Kami rencana mau mengeluarkan brand Bon Cabe untuk Kabupaten Kampar. Jadi sekarang kami sedang mengurus perizinannya. Jadi nanti mungkin kami ada beberapa target. Targetnya masuk ke dunia industri ya? Iya. Sekarang kami tinggal pembenahannya. Kami koordinasi dengan Dinas Koperasi selaku pembina UKM, dengan nanti dinas BUMDes nanti untuk permodalannya. Jadi kita akan koordinasi dengan beberapa OPD terkait karena kita tidak bisa sendiri. Memang harus bersinergi kita. Ya. Jadi kayak kampung durian tadi, kita akan bersinergi dengan pariwisata. Jadi sekalian nanti untuk wisata. Jadi akan secara otomatis perekonomian di wilayah itu berputar. Gitu. Termasuk jambu ya? Ya, jambu bol kita ada juga yang sudah lepas varietas. Jadi sebenarnya Kampar ini sangat kaya dengan berbagai macam varietas lokal, cuma banyak yang belum tersentuh, itu saja. Dan belum dibudidayakan. Jadi kitalah orang-orang pertanian ini yang seharusnya meningkatkan semua itu. Misalnya gimana mengangkat varietas-varietas yang ada di Kabupaten Kampar. Tanah-tanah yang tertelantar masih banyak. Lahan tidur masih banyak ya? Masih banyak sekali, sehingga sebenarnya sayang kalau tidak kita berdayakan gitulah. Itulah kenapa kita harus perlu kerjasama yang betul gitu loh, yang Sementara untuk kegiatan-kegiatan pendanaan itu kita bisa dari pusat, bisa dari provinsi, bisa juga dari kabupaten. Ya. Jadi untuk edukasi dan motivasi masyarakat supaya tumbuh minat bertani ini bagaimana dilakukan oleh dinas? Kita bisa melakukan sosialisasi langsung ke bawah, kita bisa melakukan dem area ataupun demplot, kita memberikan contoh langsung sehingga dengan sendirinya petani akan ngikut. Praktek ya? Praktek, sama kayak gini, kita mencoba mengeluarkan brand pengolahan cabai di Tapung Hilir. Dengan sendirinya nanti kalau produk itu sudah stabil, harga stabil, tidak perlu disuruh, petani pasti akan bertanam. Karena terjamin. Industri hilirnya udah ada ya? Sudah ada yang menunggu. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi tidak tergantung fluktuasi karena harga, selama ini kadang harga cabai itu kadang miris, sekarang jatuh sampai di harga 5.000. Itu babak belur tuh petani. Jadi diharapkan kalau kita sudah punya ibaratnya punya brand, harga stabil, istilahnya terjamin lah. Jadi ketika harga turun bisa dimanfaatkan untuk pengolahan bon cabai itu ya? Iya, jadi harga kita stabil dan untuk Kampar itu sampai sekarang belum ada brand. Sampai saat ini dari data Dinas Pertanian berapa persen lahan tidur yang belum tergarap di Kampar, Bu Kades? Lahan tidur tuh masih banyak, baru berapa persen sih? Nah yang tadi bicara alih fungsi lahan tuh, banyaknya lahan pertanian dialih fungsikan kemana? Lahan sawit. Oh sawit ya? Pemukiman enggak ya? Pemukiman ada sih, tapi yang paling cepat sawit ya? Sawit, dari lahan sawah. Dari 12.000 hektar itu sawit yang mendominasi sawit. Cuma ini kami pun juga akan berusaha menambah luas areal dengan OPL, optimalisasi lahan pertanian. Jadi mana-mana lahan tidur yang bisa kita selamatkan, yang dekat dengan persawahan, kita selamatkan sebelum menjadi sawit. Berarti tadi dua varietas padi tadi itu sawah sama ladang ya? Iya. Yang kuning itu yang padi sawah. Yang nyecoku itu padi ladang. Karena cocok tanam padi atau beras di Kampar ini kan lebih banyak ladang ya? Awalnya? Enggak, lebih banyak sawah. Sawah ya? Kalau ladang tuh paling enggak sampai 1.000 hektar kita setahun. Ya targetnya tahun ini sudah nasional tuh sertifikasinya? Mungkin tahun besok. Kalau sekarang pemurnian baru. Oh gitu. Mungkin tahun besok. Kita bekerja sama dengan tim dari BPTP. Jadi kita akan memperpendek dari 4 bulan menjadi 3 bulan. Produksi dari 4 ton per hektar menjadi 10 ton per hektar. Nah, itu banyak keuntungannya. Kenapa? Kita akan melakukan penangkaran benih. Jadi kita memproduksi benih sendiri yang selama ini kita kesulitan mendapatkan benih unggul. Kita biasa membeli beras tuh kalau tidak Sumatera Utara,
ke Sumatera Barat untuk kebutuhan benih. Jadi diharapkan nanti kalau kita sudah memproduksi sendiri itu banyak keuntungan petani. Ibaratnya petani penangkar mendapatkan pendapatan dari budidaya penangkar. Petani penerima bantuan dia lebih diuntungkan. Kenapa? Varietas sesuai dengan yang diinginkan masyarakat sini. Cocok dengan kondisi. Jadi tidak ada penolakan. Yang selama ini kadang banyak penolakan, yang pulen, yang ini, yang itu. Nah, diharapkan dengan kita melepas varietas lokal, kita punya ibaratnya punya stok sendiri gitu loh. Tidak susah kita mencari bibit dari luar. Berapa persen kuota kebutuhan beras baru terisi oleh petani lokal, Bu Kadis? Kita kebutuhan untuk Kampar kita baru bisa mengisi sekitar 30% dari total kebutuhan masyarakat Kampar. Berarti masih besar potensinya? Besar, 70% kita masih dicukupi dari Sumbar sama Sumatera Utara. Itu yang 70%. Yang 30% baru kita Nah, kalau bicara hortikultura, ini apa produk unggulan yang sudah dibina selama ini oleh Dinas Pertanian Kampar? Kita kalau buah-buahan punya 2 yang sudah sampai ke nasional. Jadi setiap ada event di Jakarta selalu ikut, itu durian sama nenas. Nenas kebetulan kita punya nenas unggulan, baru saja kemarin di launching varietas Suska Kualu. Kenapa namanya Suska Kualu? Itu penelitinya dari Win Suska tuh. Desanya Desa Kualu, makanya nama varietasnya langsung Suska Kualu ya? Suska Kualu. Kita sudah memproduksi bibit besar-besaran. Kemarin sudah mengisi sekitar 2 tahun ini ngisi ke Siak. Itu sudah terkenal juga ya, sampai ke Sumatera Barat, ke Solo itu sudah. Nenasnya nenas Kualu ya? Ya, jadi itu hasil penelitian dari Win Suska. Ini pun kami akan menelusuri kembali. Kemarin kami sempat mau kerjasama dengan Fruit Inc, tapi terkendala karena ada pergantian sistem. Mungkin kedepannya kami akan coba ini kembali. Jadi kita akan kerjasama dengan perusahaan Fruit Inc untuk khusus untuk nenas. Tapi kalau horti memang kalau buah itu yang lagi memang potensi untuk Kampar, jeruk. Kita juga ada di beberapa, di Kampar Kiri, di Kampar Utara, di Rumbio, di Kuwo. Ada beberapa sentra jeruk kita. Kalau jeruk Kampar diakui memang manis. Secara nasional memang. Dan kadar airnya lebih banyak ya? Iya, kulitnya tipis. Kulitnya tipis, kadar airnya lebih banyak. Kalau jeruk. Kalau horti mungkin selain itu ada juga kayak melon, semangka juga termasuk produksi kita lumayan tinggi lah. Ya, tapi kita belum punya varietas lokal ya? Itu masih bibit-bibit luar ya? Bibit Thailand yang banyak yang Nah, ini sayur-sayuran, bagaimana potensinya? Potensi sayuran kita sebenarnya masih dari Sumbar yang banyak. Sebenarnya kita punya potensi, cuma mungkin ada beberapa petani kita yang sudah memproduksi sayuran, mungkin yang daerah perbatasan kota ya, karena memudahkan pemasaran. Itu mungkin kayak Siak Ulu, Tambang, itu pemasok sayur kita yang paling besar. Karena minat bercocok tanam sayurnya agak kurang untuk kita. Ini karena faktor harga kah atau kondisi tanah kita? Kadang gini, kadang kepercayaan petani kita ini agak kurang karena dianggap mungkin terlalu remeh gitu loh. Padahal sementara kalau kita hitung analisa usaha taninya, kadang sayur yang jangka waktu pendek itu yang sangat menguntungkan. Lebih cepat perputarannya? Iya, karena kayak tambang itu, kayak pare, timun itu sudah sampai ke Batam. Jadi sudah, kadang petani kita tuh kan nengoknya, alah tanam itu aja, sementara hasilnya itu jangka pendek. Kadang sebulan kita sudah panen, perputarannya cepat. Cuma kadang saya punya kebun pare itu hampir 2 kali seminggu panennya. Itu makanya istilahnya dia kelihatannya dia remeh gitu loh, remeh gitu loh. Tapi cash flow-nya jelas ya? Cash flow-nya jelas karena dia perputarannya sedikit, kebutuhan modalnya sedikit. Jadi dia resiko kita rugi itu sedikit, dan pangsa pasarnya dari bawah, dari istilahnya dari golongan bawah sampai ke atas masuk. Sementara kalau varietas-varietas tertentu kan, jenis-jenis buah sayur tertentu kan hanya kalangan atas, menengah ke atas. Tapi kalau sayuran-sayuran daun, kebutuhan harian cepatnya. Harian, tapi banyak yang mengabaikan. Mengabaikan. Sementara itu kayak bayam, kangkung itu kan harian. Karena memang kelihatannya petani kita lebih condong kepada nilai barang itu, harga barang. Jadi kayaknya cuma timun, cuma apa, itu yang harus kita perbaiki istilahnya mindset istilahnya pola pikir itu yang harus kita perbaiki, mungkin dengan sosialisasi, mungkin dengan contoh-contoh, baru kita akan bisalah memahami. Kadang gini, mensinkronkan antara
program dinas dengan kemauan petani itu kadang Ada miss kadang-kadang ada ya. miss-nya. Jadi Ya, kadang makanya kami UPT kita bagaimana Bu Kades? gimana? UPT kita di kecamatan? Kita alhamdulillah Ada untuk berapa tahun di Kampar? ini kita kan punya koordinator penyuluh 21 ya tiap kecamatan. Cuma kelemahnya satu, PPL kita banyak pensiun Pak. Jadi Iya. kalang kabut kami seharusnya 250 desa tuh per desa satu orang idealnya. Betul. Mungkin tahun besok tinggal 30 orang. Total di Kampar. Jadi Sekampar. ekstra kerjanya ya. Tahun besok kita pensiun 25 orang. Tahun ini 12 orang. Jadi apa langkahnya tuh Bu Kades? Ya kita coba nanti untuk mengajukan perekrutan, apakah itu nanti PNS, apakah itu P3K ataupun PPL swadaya. Karena itu dibutuhkan kan? Karena sangat dibutuhkan. Kita juga nanti minta bantu ke instansi kayak POPT, jadi yang terkait dengan pertanian lah kita nanti mencoba minta bantu mensinergikan semua kegiatan gitu. Ya. Ini yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat khususnya petani Bu Kades. Begitu banyaknya program dari pemerintah baik Kabupaten Kampar, provinsi maupun pusat yang digulirkan dalam bentuk kegiatan. Nah, yang jadi pertanyaan petani kita sering bagaimana cara petani untuk bisa dapat bantuan tersebut. Tapi sebelumnya apa saja bentuk bantuan yang bisa didapatkan oleh petani? Apa saja? Jadi gini ya, ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu sarana produksi budidaya, itu semua bantuan bibit, bantuan pupuk, itu kita dapat istilahnya bantuan saprodi lah, ada obat-obatan, ada mulsa yang istilahnya sarana produksi di bidang pertanian, itu bisa. Yang kedua alsintan atau alat mesin pertanian, itu juga bisa. Yang alat mesin itu seperti traktor maksudnya ya? Traktor, kultivator, power thresher, konseler, istilahnya semua peralatan mesin pertanian kita ada. Terus ada juga kita bantuan pupuk subsidi yang sekarang memakai sistem kartu tani. Jadi kuota tiap petani itu sudah masing-masing. Itu ada di kartu tani. Itu terdata dengan kartu itu ya? Ya, terdata dengan kartu. Kita juga ada nanti misalnya pengawalan pendampingan untuk pengendalian hama dan penyakit. Apakah itu obat-obatan, itu istilahnya pengurusnya ada yang dari dinas kita, ada instansi vertikal. Jadi disitulah komisi pengawasan. Jadi tugasnya mengawasi peredaran pupuk dan pestisida, baik itu keamanannya, baik itu distribusinya. Termasuk kualitas juga ya? Itu termasuk kualitas. Karena banyak juga pupuk oplosan sekarang kan? Tapi biasanya kalau pupuk subsidi biasanya lebih ibaratnya itu kan pupuk plat merah ya. Biasanya jarang yang berani ngoplos. Karena dia apa kan? Cuma sekarang kan ketika pupuk non subsidi melambung, orang bergerak ke pupuk non subsidi. Kadang ya itulah yang harus kita awasi peredarannya, yang harus kita jangan sempat disalahgunakan ya. Disalahgunakan. Terakhir Bu Kades, apa himbauan untuk masyarakat kita Kabupaten Kampar dengan besarnya potensi pertanian dan banyaknya lahan tidur ini, apa himbauan dan motivasi untuk masyarakat khususnya para petani Bu? Kami menghimbau ke masyarakat petani kita semua, mari kita sama-sama membangun negeri di Kabupaten Kampar ini. Kita tingkatkanlah produksi padi kita tingkatkan produksi tanaman hortikultura kita, termasuk yang lain-lain. Kita sukseskan semua penanganan pasca panen sehingga tingkat kehilangan hasil panen kita minim, sehingga tercapailah nanti apa yang kita harapkan menuju swasembada pangan di Kabupaten Kampar. Mungkin kami juga minta dukungan dengan semua pihak untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin itu saja yang kami harapkan. Ya. Terima kasih atas waktu kesempatannya Bu Kades. Demikian diskusi kita dengan Bu Kades Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Kampar. Moga-mogahan tayangan ini bermanfaat khususnya bagi para petani Kabupaten Kampar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.